saya praktekkan selama 2 minggu. Sebelumnya saya itu gini Pak Haji, ini ilmu apa? Gondeng apa biar? Iki ilmu apa? Iki ilmu Jujur, Pak. gendeng. Loga gendeng. Ilmu gila. Ilmunya gila, tapi yang praktekin orang gila. Tapi masuk rekening 2 minggu 30 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya memang ilmu gila, tapi kan yang praktekin orang gila, tapi kan hasilnya nggak gila. Min kali Hasilnya min. gila-gilaan Pak. Oh, hasilnya gila-gilaan. Ya. Iya. Rencana 28 juta miliar Pak. Itu insya Allah bulan depan masuk. Tepuk tangan dong. Wow. Man, shoot dulu man. Gimana meraktekin ilmu RDA-nya bos? Begini Pak Haji. Jadi sebelum tidur, Bapak dan Ibu simak ya. Nanti pulang langsung dipraktekin ya. Walaupun Bapak sama Bapak ini alat kelaminnya agak beda tipis. Yang satu bengkok, yang satu lurus. jadi begini. Kita langsung aja ke poin. Katanya kan baru-baru nih cair 1,7 M. Iya, Itu cair dalam bentuk apa itu? Berupa uang kah atau berupa mainan apa gimana, Bu? Ya kan? Gimana ceritanya, Bu? Celana 9 hari itu saya pakai, saya lakukan untuk yang seperti Pak Haji lakukan, yang di YouTube pasti ada Ya. tutorialnya. Di mobil, di waktu itu mobil. Diapain itu mobil? Buat saya jual mobil, pingin cepat laku kan. Oke. Posting 1 kali 24 jam posting di marketplace, langsung malam Sabtu. Posting di mana? Di marketplace Facebook. Di Facebook, oh, marketplace. Iya. Oke. Terus banyak yang tanya, yang ke rumah malam Minggu, malam Senin pagi cair. Cair, beres tuh. Beres, selesai. Itu kalau celana yang 9 hari itu poinnya yang saya dapatin dari Pak Haji, cair saya penjualan mobil. Ya. Selesai. Yang malam ini habis saya baca surah Yasin, saya baca Sajadah dan Al-Muluk, habis Isa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ibu, apa yang terkabul? Kata Pak Mail kan baru-baru aja tuh. Cair 1,7 miliar. M. M ya Bapak Ibu, bukan JT, bukan T, M ya. Nah, sebelumnya Ibu praktekin ilmu RDAY, sebelum praktekin ilmu RDAY tentunya Ibu tahu RDAY dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan Lelita, bukan Tima, bukan Iman Munah, tapi Suryani. Ibu kok udah saya samar-samarin, dia mengaku, tapi saya nggak yakin sama Suryani. Biar akurat dan terpercaya. Apa? Biar akurat ceritanya dan terpercaya. Oh biar ori. Biar ori ya, ori. Oh right ya, Bu bebas dah. Yang cair 1,7. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau cair 1,7 M nih, nanti pulang nih ke bagian kita Nur. Sekitar 2 M. Nah, Tekor dong. berkabul. Oke, Bu Yani ya. Ya. Ibu awal tahu RDAY dari mana? Tahu dari ngintip suami yang suka buka HP. Bentar. Biasa ngintip suami selain buka HP, ngintip ngapain? Kebetulan cerita ya. Bentar, suaminya ada nggak nih? Ada. Mana suaminya busur? Oh, neng kono. Ojo. Ojo, ya. Ojo, meneng wae neng kono. Singkat cerita, tahu dari ngintip suami. Buka YouTube. Buka YouTube. Nah, Emang suami nonton apa RDAY dong? iya. Ah. Nah, terus saya begini, Bu. Kejadiannya tuh setiap malam suami kan selalu nonton YouTube sambil tidur. Ah. Kita kan pasti pingin tahu. Di kamar nih? Enggak lah, di ruang tengah, di mana bebas di rumah kan. Oke, di rumah intinya. Kan cuma berdua, anak semua udah pada Bisa. Maksudnya di rumah sendiri. rumah masing-masing. Ya, Oke. Terus pertama mau matiin, mau di scroll apa? Kasihan udah tidur, Ya. kan pakai handset. Ah. Saya buka ngelihat sudah. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, saya selalu ngelihat suami buka YouTube. Saya nggak berminat, tapi lucu ya. Pak. Kedengeran? Kedengaran nggak dibuka handset ini? Nggak pakai headset? Tapi handsetnya dibuka kan otomatis Kedengeran? volume keluar. Volume. Nah, terus saya scroll, ya ada itu cerita Pak Haji. Masalahnya waktu dibuka suami cuma hanya mandi pandan. Oke. Nah, terus suami saya udah jalanin mungkin kurang lebih udah berkurang dari 2023. Hampir 2 tahun. Ya, suami saya jalani sendiri tanpa saya tahu, Ibu ya. Diam-diam. Dia selalu di kamar mandi ada daun pandan. Selalu. Terus yang final buat saya tambah bingung, suami saya waktu bulan puasa ngerjain sudah berbuka puasa, maghrib, Sholat. Tobat. Tobat mungkin waktu itu nggak tahu toh. Pokoknya dia sholat gak kelar. Sampai saya bilang gini, apa nih sholat terus gitu, bukannya nanti malam mau tarawih lagi. Kan waktunya tuh capek gitu, pikir hati saya gitu. Iya. Ya sudah, tetap tidak ada komen, tidak ada bahasan dari suami, diam. Diam aja. Dilakukan saja terus sampai akhirnya finalnya sebulan puasa kebetulan saya di wedding organizer. Oke. Setelah bulan puasa berakhir, yang tadinya kita belum ada planning job, setelah itu
Terus yang biasanya kita bilang, Bu DP ya Bu gitu kan, kalau kita ngambil job kan. Ada proyek, ya, project, ambil. orderan. Iya, ada kita Bu DP dulu ya, buat mastiin. Ternyata belum kita ngomong DP, customer sudah bilang gini, berapa Bang? Total semua berapa Bang? Biayanya? Ya, kita bilang waktu itu 11 juta. Oke. Nomor rekening Bang, bisa di rekening, otomatis bisa dong. Ya. Itu job saya ambil nanti buat tanggal 22 bulan ini, bulan Juni. Jobnya masih lama, dia udah bayar duluan. Di tanggal habis 2 minggu sudah lebaran, yang tempo hari bulan Syawal. DP-nya, bayar lunas. Lunas cash. Wow. Terus itu kelanjutannya, saya mau niat jual mobil sedan Vios, 1 kali 24 jam posting, saya langsung di dealkan. Bentar, itu ibu sebelum praktekin ilmu RDAY apa setelah? Itu setelah saya nonton YouTube yang suami saya dapat ilmunya, saya bilang, alhamdulillah seumur 52 baru tahu sholat jam 2 itu wajib. Secara tidak langsung, sebagian dunia dan isinya itu milik kita. Kalau di tahajud itu saya lakukan dalam waktu yang ikut kata poin Pak Haji. Bang Regi bilang apa? Di awal mandi itu saya bingung. Suami saya tidak menjelaskan sama sekali. Nggak tahu. Cuman dia mandi setengah malam terus gitu kan. Saya pingin tahu. Dia bilang mandi. Lihatlah YouTube-nya. Saya buka, ada YouTube Bang Regi. Itu ada namanya mandi pertobatan. Mandi pertobatan? Iya, yang Bang. Mandi yang bugil. Iya, mandi Bang bugil. Iya, maksudnya setelah mandi itu kan. Pertobatan telanjang. Ya. Oh, itu saya iya. lakukan Bu. Saya bingung awalnya seperti apa mandi itu. Saya buka scroll jam 4 sore, ketemu Ya, pencerahan dari Ustadz Regi. saya pernah bikin konten tutorial ya kan, biar nggak salah. Iya. Karena Pak Haji nggak sering ngejelasin. Nah, yang taunya sekilas informasi itu mandi jam 00 aja. Setelah itu yang kata awalnya bangun pagi, bangun jam 00, bersyukur, Ya, senyum. Terus mandi, sudah sholat, Ya. baca Al-Quran. Tapi saya bingung, waktu awal pertama ini jujur Bu, ini sejarah hidup saya bangun jam 00 itu, ngikutin semua tutorial yang dibagi sama Bang Regi itu, senyum, bangun 00, terus bersyukur, senyum, mandi. Setelah mandi itu, maaf Bapak, maaf Ibu, saya telanjang bugil di ruangan di kamar saya tanpa busana, yang dibuka semua aksesoris, semua polosan. Ya. Saya berdoa. Mohon ampun sama Allah. Semua konsep yang dibicarakan sama Bang Regi, minta ampun dengan makhluk hidup, Ya. dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan dan manusia yang pernah saya sakitin. Saya minta ampun pada malam itu, air mata ya lumayan. Setelah itu saya lakukan, saya sholat. Itu sekali aja? Satu malam itu. Ya maksudnya sekali doang Iya, kan? iya. Nah, itu Satu sesuai malam arahan itu. Pak Haji, Bapak Ibu. Cukup lakukan sekali di awal, atau kalau Bapak Ibu udah kepalang praktekin seminggu 2 minggu, nggak apa-apa lakuin. Ya, lanjut Bu. Itu artinya sholat yang pertobatan bugil itu betul hikmahnya yang kata Bang Regi. Jadi totalitas pada malam itu kita memang betul-betul khusyuk, mengartikan diri kita ini sebenarnya hina gitu. Setelah itu melakukan sholat tahajud, baca Al-Quran. Oke, nah Ibu kalau boleh tahu sebelum ketemu RDAY udah hobi atau rajin baca Quran atau belum? Kalau untuk baca Al-Quran alhamdulillah bisa, tapi khatamnya setahun sekali. Biasanya. Ya. Nah, setelah ketemu RDAY Seminggu alhamdulillah bisa satu. bisa 1 kali hatam, Iya. berarti sebulan 4 kali hatam minimal. Minimal, tapi belum ketemu. Nggak boleh bohong, Bang, nggak pernah ketemu. Baru nggak panjang perjalanan saya melakukan sholat, kesini langsung sudah kabul itu, mobil itu. Ya. Kita lanjut ke cair 1,7 M, Bu. Ilmu RDAY kan ada sebagian yang mengatakan nyeleneh, ya. betul. Pak Haji kok kayak gitu. Nah, Ibu gimana menyikapinya awal-awal? Awalnya lucu, pasti lucu. Lucu aja responnya. Karena yang saya nonton lucu waktu itu. Cuman itu bagi saya tuh, kalau kita orang Sumatera, mungkin Pak Ismail tahu tuh, orang kita bagian Sumatera sudah biasa aja dengan pakaian dalam ya, yang kebalik itu udah biasa. Jadi begitu Pak Haji ngomong, ya udah biasa gitu kan. Tapi belum mempraktekkan yang totalitas. Yang saya praktekkan totalitas itu yang celana dalam 9 hari itu saya praktekkan. Ibu punya Saya praktekkan. berapa koleksinya? Satu malam Oh, itu. baru 1. Oke, jadi singkat cerita Ibu, kita langsung aja ke poin. Katanya kan baru-baru nih cair 1,7 M. Iya, Itu betul. cair dalam bentuk apa itu? Berupa uang kah atau berupa mainan apa gimana, Bu? Ya kan? Gimana ceritanya, Bu? Celana 9 hari itu saya pakai, saya lakukan untuk yang seperti Pak Haji lakukan, yang di YouTube pasti ada Ya. tutorialnya. Di mobil. Di waktu itu mobil. Diapain itu mobil? Buat saya jual mobil, pingin cepat laku kan. Oke. Posting 1 kali 24 jam posting di Marketplace, langsung malam Sabtu. Posting di mana? Di Marketplace Facebook. Di Facebook, Marketplace. Iya. Oke. Terus banyak yang tanya, yang ke rumah malam Minggu, malam Senin pagi cair. Cair, beres tuh. Beres, selesai. Itu kalau celana yang 9 hari itu poinnya yang saya dapatin dari Pak Haji, cair saya penjualan mobil. Ya. Selesai. Yang malam ini habis saya baca surah Yasin, saya baca Sajadah dan Al-Muluk, habis Isa ini. Tadi saya dapat telepon penjualan aset saya 1,7
kelar. Laku terjual. Laku terjual. Wow, tepuk tangan luar biasa. Jadi si ibu ini datang jauh-jauh dari negeri seberang ya, Pulau Sumatera. Beberapa hari yang lalu sempat ikut privat sedekah yang 10 juta dan dia sama suaminya ibaratnya lagi pengen ngadem di sini. Sewa kamar lah 1 bulan ya. Berapa sih? 1 bulan. Ya, sewa kamar 1 bulan di sini. Ya udah hari-hari cuman tahajud, bener-bener ngelakuin rangkaian ilmu RDAY Ya. di RDAY, Ya. ya kan? Gitu. Ibu sewa yang di mana? Yang di atas atau yang di bawah? Di Wasilah. Oh, Wasilah. Oke. Nah, Gak alhamdulillah. pakai lama Ibu, 1 jam saya di sini saya kobul. Kobul Bang Regi. 1 jam. Iya kan kita. Pas baru datang. Iya kan Pak Nur gini, saya dari Sumatera, dari hati sama suami udah niatnya gini mau riado di sini. Kan dibilang sama ada teman-teman Bang sulit. Sama Bang Regi pernah tanya Bang, saya mau riado gitu kan, disewa gitu kan. Tapi alhamdulillah dalam ruangan pencerahan itu saya no bayar penginapan saya difasilitasin gratis semua Pak Haji. Berarti kabul kan? Saya bilang pingin gratis ya Pak Nur. 1.200.000 mereka harus sewa penginapan kalau saya 0. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi jangan ragu ke RDAY yang bilang Pak Hajinya begini di YouTube, yang begini kesannya di Facebook. Kenali dulu baru berkomentar. Nah. Jangan terlalu banyak nonton YouTube Pak Haji, nanti ketimbulnya iyo apa gitu. Benar apa gitu. Sebenarnya kebenaran itu dari mulut kita. Komen yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Ibu, malam ini saya buktikan diri saya benar-benar yakin karena Allah dengan wasilahnya Pak Haji, dengan centong yang begitu, kalau memang wasilahnya memang berkah, karomah kita dapatin. Saya jual offset, saya minta sama anak yatim minta 2M, tapi Allah kabulkan 1,7. Alhamdulillah. DP loh. Alhamdulillah. DP itu. Alhamdulillah. Nanti saya pulang di tanggal 9. Saya proses, insya Allah selesai proses. Ketemu lagi sama Bang Regi. Nah, mudah-mudahan jadi Bang gini. Reginya tambah ganteng. Amin ya. Jadi gini Bapak Ibu, yang namanya ngejar kabul itu paling gampang sih sebenarnya dari RDAY. Soalnya udah terbukti banyak tamu yang hajatnya cepat terkabul ya. Nah, yang paling PR adalah menjaga istiqomah ya. Terus menjaga setelah kabul jangan kabur ya. Soalnya yang udah ya, tenang Pak Haji, nanti mah saya kalau terkabul mah saya bakal carry terus ya kan. Dipraktekin lah sampai terkabul. Alhamdulillah. Gila. Udah terkabul. Saya tidak ngomong ya, Bapak Ibu sendiri yang ngomong ya. Pokoknya ya, mau disumpahin yang kabur juga nggak enak, mau nyumpahinnya apa ya kan? Ya, jadi gini Bapak Ibu, udah kabul. Yang pertama nih Bapak Ibu harus jangan lupa ucap syukur. Ucap syukur tidak hanya di lisan, tapi juga di perbuatan. Sedekahnya tancap lagi, ya, naik level, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, udah kabul jangan kabur. Ya. Tulus itu. Intinya, ikhlas. ketika kita berdoa minta sama Allah biar istiqomah dalam ibadah, dalam sedekah. Ke RDAY pun juga, ya kalau jauh sebulan 2 bulan cincailah, mentok 3 bulan dah tuh nggak ada nego, ya kan? Gitu. Malam Jumat aja ngecas, ya. Datang, udah ada kafe, alhamdulillah ya kan. Kayak gitu-gitu aja, ya kan? Yang keempat Bapak Ibu, ya tadi ketiga tuh ya, berdoa minta istiqomah ya. Bila perlu Pak Haji sabdain saya biar istiqomah terus nih memuliakan anak yatim di RDAY. Paling Pak Haji bilang pasti bos, ya kan. Keempat ya, apa? Jangan salah ucap. Biasanya bagi pedagang sebelum kabul ngucapnya begini, ya Allah sepi banget dari pagi nyampe menjelang sore nggak ada yang beli satupun. Loh, udah kabul rame, salah ucap lagi. Gimana ngucapnya? Ya Allah capek banget badan jam segini aja sampai belum makan, sholat aja sampai kelewatan. Ntar kata malaikat Allah, diapain ya Allah? Ya, mendingan asetnya ditarik lagi atau yang nempel ibadahnya kita tarik. Ya, jangan Bapak Ibu, janganlah kita jadi orang yang kufur nikmat. Mau sepi alhamdulillah, mau rame alhamdulillah, ya. Sama terakhir nih, nomor 5, jauhi energi negatif. Orang-orang yang julid, toksik, orang-orang yang masih hobi sifat 18, ya daripada kita ketularan dah, jangan dah mending, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tukimin dari Jakarta Timur. Tukimin, tepuk tangan dong. Wow. Padahal tadi gue pesan nama YouTube tolong dikirim Tukiman. Kenapa yang dikirim Tukimin? Aduh, YouTube salah kirim orang ya. Mohon tanya Pak Haji, saya punya penyakit saraf kejepit, udah dioperasi 2 kali, sampai sekarang belum sampai sembuh. Bapak saraf kejepit, Ya. udah dioperasi 2 kali tapi belum sembuh. Buat Nah ja- sekarang pertanyaannya apa? Buat jalan masih susah, masih berat Pak Haji. Buat jalan, Iya, misalkan jalan dari pintu sono ke sini, masih bisa dari sono ke sini, sakit. bisa tapi bisa Pak Haji, tapi kayak digandling batu deh loh. Bapak kalau dari pintu sana, ujung pintu sampai sini, lari bisa gak? Nggak bisa Pak Haji, jalan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Coba Bapak berdiri di pintu, di sini saya kasih duit.
Kira-kira bisa lari gak? Udah jangan dipraktekin, jangan. Jangan. Bapak yang sembuh, saya yang rugi. Jangan. Ini hanya tes doang. Oke, Pak Haji. Kalau Bapak bilang, saya kalau lari dari sana sampai sini ada uangnya, pancingannya, berarti Bapak sehat. Itu tinggal diganti aja penyakitnya, jangan saraf kejepit. Nama penyakitnya PKD, penyakit kurang duit. Tepuk tangan dulu dong. Dan mohon Bapak Pak Haji, mohon Ya. doanya anak saya supaya cepat kerjaan jadi, dapat kerjaan. Anak Iya, pengen kerja Pak Haji. cari kerjaan. Iya ya. Kerjaan banyak banget Pak, tapi gajinya nggak ada. Kalau mau, di sini banyak kerjaan, terutama yang bagian-bagian sensitif. Mandiin ibu yatim. Enggak lah, gampang. Bapak punya istri gak? Punya Pak Haji. Nah, bisa gak istri Bapak remes alat kelaminnya, nanti dicolek ke kulit putranya atau putrinya yang belum kerja? Seperti anak saya juga dicolek. Lulus dokter. Terus dia bilang, "Pak, bisa gak aku punya klinik?" Bisa. Caranya? Minta remes mama kamu colek. Mama nggak percaya. Ya udah, nanti papa yang remes. Ah, nggak mau, emang bener. Ah, nggak mau, ngomong jorok. Oke, tunggu lo tidur. Colek Pak. Punya klinik, punya apotek K24, colek. Nah, putri Bapak juga begitu, putra Bapak. Bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Ya, siapa yang mau nyolek Bapak atau istri Bapak? Saya sendiri Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, punya Bapak masih ngaceng apa enggak? Sementara ini kok sakit ini nggak bisa Pak Haji. Kenapa nggak ngaceng? Kenapa nggak ngaceng? Penyebabnya apa? Karena di kakinya sakit Pak Haji. Dengkulnya kan sakit semua nih Pak Haji. Nggak bisa. Dengkulnya kan semua sakit Pak Haji. Dengkulnya? Iya. Pak, kalau usia di atas 50-an dengkulnya sakit, itu lumrah, namanya gejala pengapuran. Obatnya cuma satu, seperti teman saya sekolah namanya Mbak Lisna. Nah, Mbak Lisna nih dengkulnya juga begitu, sakit. Dokter harus operasi atau ganti bantalan. Saya bilang nggak usah Mbak Lisna, ambil celana dalamnya Mbak Lisna bekas pakai, gosok di dengkulnya. Alhamdulillah sekarang jalan normal. Malah kemarin reuni joget, jalan-jalan. Nah, coba Bapak copot celana dalam Bapak, gosok di bagian kakinya yang sakit. Sekarang Bapak gosok sekarang. Insya Allah Pak Haji, besok Pak Haji. Jangan sekarang, nanti satu ruangan masuk UGD. Nanti pulang dari sini. Soalnya ruangannya ini AC. Bapak baru buka celana aja udah wow. Kaca pada pecah. Oke? Oke Pak Haji, terima kasih. Siap. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sucipto dari Jonggol, Pak. Mohon izin Pak Haji. Ya. Saya ini rasa sudah sangat bosan miskin Pak Haji. Bosan. Siap. Bos, miskin juga bosan lihat lu. Udah rambutnya putih, hidungnya pesek, kupingnya caplang. Aduh. Coba pertanyaannya, Bapak masih ngaceng nggak? Masih Pak Haji. Mana coba lihat dulu. Pak Haji. Kedua saya terlalu banyak dibohongin karena saya bodoh Pak Haji. Di mana? Banyak dibohongin orang. Banyak dibohongin orang. Betul, Bapak. Pak. Siap. Emang wajah lu wajah pembohong, Bos. Saya kan purnawirawan Pak Haji. Iya. Pada saat saya dinas Jadi angkatan darat, laut, udara. laut Pak Haji. Angkatan laut. Siap. Kenapa lu nggak lulus dari pensiun angkatan laut, lu jadi bajak laut? Kan ada lagunya, nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Oh, jadi angkatan laut. Siap Pak Haji. Ya. Jadi saya karena gaji saya itu nyangkut sudah hampir 30 tahun lebih Pak Haji. Gajinya nyangkut. Siap, nyangkut hampir 30 tahun lebih. Kok bisa nyangkut? Ya, itu loh Pak Haji.
banyak ya, untuk perlu ini pinjam, perlu ini pinjam, perlu ini pinjam. Jadi sekarang cuma terima gaji 500.000 Pak Haji. 500.000 Pak. Setiap Kalau saya bulan. boleh tanya, berarti itu yang blow on siapa Pak? Saya Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk si blow on. Saya sangat belum Pak Haji. Saya terlalu banyak bantu orang. Orang yang saya bantu, orang sengketa tanah saya bantu, di Surabaya juga saya bantu, pernah bantu, di Jakarta juga bantu Pak Haji. Setelah sukses, rebutan tanah sukses, rencana ini sekian meter khusus kita, ahli waris sudah dapat, udah naik haji semua. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Nah. Orang yang ahli waris sudah semua sukses, kan tinggal 4 orang nih. Namanya menantunya ahli waris sama Saprin, terus pengacaranya Sukiman, terus ponakannya ahli waris itu Tugiman sama saya Pak Haji. Ini nggak nanya lagi curhat. Sesat. Sengketa tanah itu sudah sukses mah, nggak ada ke saya Pak Haji. Sampai saya tegur, Ditegur sama Bapak. saya tegur sama saya. Bajak laut negor. Begitu saya tegur dia nggak kena saya Pak Haji. Hah, nggak kenal. Nggak kena saya. Jadi saya terlalu bodoh saya Pak Haji. Karena bodohnya apa? Tidak pakai perjanjian gitu Pak Haji. Aduh. Jadi yang blon siapa? Saya Pak Haji. Tangan dong untuk Pak Blon. Ya. Jadi saya mohon ke Pak Haji, bagaimana caranya saya biar banyak uang itu Pak Haji. Gampang Akhir lah. melintir Pak Haji. Bapak, ini berlaku semua ya. Siap Pak Haji. Kalau Bapak dan Ibu pengen Allah takjub, dalam arti kata Bapak bisa punya penghasilan di atas 10 miliar per Siap. bulan. Bisa gak Bapak jangan menghina Allah? Nah, menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah. Siap. Tapi takut besok jatuh tempo. Takut besok nggak pegang uang. Siap. Khawatir besok nggak megang uang. Khawatir besok nggak bisa bayar cicilan. Sama berharap, kita kadang suka berharap dari anak, Siap. berharap dari proyek ini, berharap Betul. dari pekerjaan Bapak, berharap. Jangan bos, Siap. Lu tadi malam nggak ngimpi, besok pagi saya dikasih hammer warna hitam, nggak mimpi. Siap. Nah, kita kan suka bermimpi. Nanti kalau dapat bonus, saya mau DP. Ya Allah, bonus DP. DP mah nggak usah bonus, bos. Siap. DP bonus. Siap. Jadi nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, sama nggak boleh takut. Nah, Bapak nih kadang suka ada takut. Siap Pak Haji. Takut jatuh tempo, nggak ada uang, khawatir kalau uang nggak ada nanti saya didatangi sama penagih. Nah, jangan. Siap. Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti gitu. Nah, kedua, Bapak nggak, ini berlaku semua. Kalau pengen penghasilannya di atas 10 miliar, Siap. 10 miliar, ini berlaku semua. Bapak tidak boleh menyesali yang masa lalu, pekerjaan masa lalu. Kita kadang juga suka nyesel. Siap. Wah, gue tahu begini kemarin bikin perjanjian. Jangan Pak. Siap. Karena itu terjadi emang udah atas seizin Allah. Nanti kalau Bapak mengaminkan, jadi yang kemarin tuh Bapak aminin. Jadi ayat ini, siapa yang mengaminkan, siapa yang tidak mengaminkan takdirku, siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kata Allah, dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Sebenarnya ayatnya nggak begini, ini ayatnya RDI aja. Siap. Kalau yang benar nanti Pak Kiai kasih ayatnya yang Siap, benar siap, ada, Haji. yang benar. Ini bahasa saya, Siap, bahasa SD Impres. Siap. Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, kayak gitu. Siap. Siap Pak Haji. Tepuk tangan dan. Siap Pak Haji. Siap. Jadi Bapak jangan nyeselin dulu kemarin ketipu. Siap. Justru Pak, dengan kemarin-kemarin Bapak ketipu, itu sebenarnya doa saya. Kenapa? Karena kalau Bapak nggak ketipu, Bapak malam ini nggak hadir. Betul. Jadi Betul, yang Pak Haji. disalahin jangan si itu. Siap Pak Haji. Tapi yang disalahin saya aja, emang karena doa saya. Siap. Kasihan Pak, dia disalah-salahin, diomel-omelin. Siap. Saya aja yang diomelin. Siap. Kalau yang di Surabaya sih sudah terbayar Pak Haji. Udah. Sudah. Jadi yang belum yang mana? Sudah terbayar, mati semua tiga-tiganya teman saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mati tiga-tiganya Pak Haji. Udah mati? Siap. Alhamdulillah. Cuman yang hidup masih satu, mungkin dia setengah hati gitu Pak Haji. Saya bantu nyantet boleh? Saya hobinya nyantet. Santet ya. Kalau yang satu mungkin masih suka sama saya gitu Pak Haji. Oh. Makanya masih hidup sampai sekarang. Ya, gitu, Pak ya, Haji. ya, ya. Kalau yang tiga udah mati semua, alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Saya terima kasih Pak Haji gitu Pak Tepuk Haji. tangan dong. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 minggu Pak
Tinggalnya di mana? Di Cinere Pak, Cinere. asli Jawa Tengah. Tahu RDI dari mana? YouTube. YouTube. Setiap malam saya sebelum tidur itu sambil nunggu jam 12, jam 00, saya nonton YouTube-nya Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Nah, itu dalam waktu 2 minggu sebelumnya Ibu Bapak. Ini cerita. Saya kerja di perusahaan swasta, PT Duhima Persada Pak namanya. Produknya apa tuh PT-nya? Produknya kontraktor Pak. Oh iya. Kontraktor bangunan sipil dan tracking. Ya. Saya praktekkan selama 2 minggu. Sebelumnya saya itu gini Pak Haji. Ini ilmu apa? Gondeng apa biaya? Iki ilmu apa? Iki ilmu Jujur, Pak. gendeng. Tau gak gendeng? Ilmu gila. Ilmunya gila, tapi yang praktekin orang gila. Tapi masuk rekening 2 minggu 30 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya memang ilmu gila. Tapi kan yang praktekin orang gila. Tapi kan hasilnya nggak gila. Min kali Hasilnya min. gila-gilaan Pak. Oh, hasilnya gila-gilaan. Ya. Iya. Rencana 28 juta miliar Pak. Itu insya Allah bulan depan masuk. Tepuk tangan dong. Wow. Man, shoot dulu man. Gimana meraktekin ilmu RDA-nya bos? Begini Pak Haji. Jadi sebelum tidur, Bapak dan Ibu simak ya. Nanti pulang langsung dipraktekin ya. Walaupun Bapak sama Bapak ini alat kelaminnya agak beda tipis. Yang satu bengkok, yang satu lurus. jadi begini. Saya mempraktekkan pertama kali itu mandi Pak. Mandi tengah malam. Jam berapa tuh mandi bos? 00. Jam 00. Terus terang dari YouTube-nya Pak Haji kita disuruh tidur dulu. Kan sholat tahajud. Ya. Kalau sholat tahajud nggak tidur dulu kan nggak sholat tahajud namanya. Ya. Sholat hajat. Tapi saya yakin kalau saya tidur lewat nggak bakalan pernah ketemu. Jadi saya nungguin sambil nonton YouTube memperdalam. Terus saya mandi, ambil pandan Pak Bu 9 lembar. Saya taruh di jambangan. Saya pakai mandi selama seminggu Pak Haji. Selama seminggu celana dalam balik dari ya Pandannya ganti-ganti setelah pakai. enggak selama ini sampai sekarang masih Sampai coklat. dan walaupun saya punya celana dalam lebih dari 7 atau 10, satu prinsip saya itu enggak ganti-ganti celana dalam, tapi dicuci Bu, dicuci dong, dicuci dikeringin, kan cuma berapa menit sih ngeringin, nah, pakai lagi, balik lagi. Ini yang lebih dahsyat Pak Haji. Ya, coba perhatiin dong, yang lebih dahsyat. Kan ini menyangkut duit. Nah. Bapak dan Ibu kalau menyangkut duit pasti tegang. Yang lebih dahsyat lagi begini Bapak. Nih, lebih dahsyat lagi. Celana dalam ini ya satu syarat memang itu sakral ya. Mungkin dari ilmu Haji Dwi Susanto tidak ada duanya Pak. Wow, tepuk tangan dong. Dunia. Wow. Nah di sini saya mempraktekkan untuk pakai celana dalam itu kan biasanya cuma sekali ya Pak. Iya. Kalau saya 3 kali. Gimana coba bos? Biar Kak. nyambung. Tapi jangan praktek. Oh iya. Percaya. Gimana coba? Teori. Pakai, buka, pakai, buka, pakai. Oke. Itu pada saat saya memang punya hajat yang lebih besar. Ya. Pada saat saya pakai 3 kali, itu saya mau berangkat ke kantor, Pak. Itu saya mau ketemu sama dirut saya. Saya direktur operasional, Pak. Dirut saya itu apa yang saya katakan nurut semua. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ini bukan pelet, Pak Bu. Bukan pelet. Iya. Murni. Bukan pelet, tapi ini namanya ilmu lengket. Ilmu lengket. Nah pada saat itu biasanya dirut saya itu Pak Bu agak ulet, pelit. Pada saat saya praktekkan 3 kali buka copot, Mas Aldi besok kita ke notaris ya. Kita kuatkan di notaris 28 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Buka copot itu dalam jeda waktu berapa lama? Oh, udah pokoknya buka copot gitu. Bos, buka copot, buka gigi copot. Pakai lagi.
Enggak, pada saat kita mau ketemu sama orang tertentu, Pak. Bos, ulangi lagi bos. Ini agak satu nggak mudeng bos. Karena giginya oblak bos. Coba bos. Kita habis mandi, Pak. Habis mandi mau berangkat kan prepare ya. Maksudnya pakai celana dalam dulu kan. Pakai bismillah, kita patengin. Itu normal atau sudah dibalik pertama? Ya, udah dibalik, Pak. Sudah dibalik ya. Kita pakai itu kan nggak dibalik, Pak. Sampai sekarang nggak tak balik, Pak. Tadi bapak dan ibu waktu makainya udah posisi dibalik, copot lagi, pakai lagi, copot lagi, pakai lagi. Jadi jangan dibolak-balik, baliknya udah awal aja. Awal aja. Pak, orang yang pakai celana dalam dibalik sampai 3 kali, maksimal 9 kali, itu lawan bicaranya pasti luluh, pasti nurut. Bapak ngomong apa aja pasti dia oke. Mau dia pimpinan, mau dia partner, mau dia customer. Misalkan ibu bapak jualan apa? Perumahan. Pasti yang ditawarin, iya saya beli 5 dong, anak saya 4, saya 1. Tuh coba Pak. Makanya salesman marketing perumahan, mobil itu kaya raya tajir melintir hanya karena pakai celana dalamnya dibalik. Tapi nggak sekali Pak, 3 kali minimal, maksimal 9 kali. Gimana tuh Pak Haji? Ya udah, namanya juga ritual. Yang penting kan jadi duit, dan duit kan gak ada saudaranya bos. Gitu. Dan satu lanjut. lagi, Lanjut. tadi kan Dirut ngajak ke Notaris. buatkan tanda tangan Mas Aldi. Nama saya Aldi Rusmadi, Bu, Pak. Ya udah, habis sebelum berangkat, Bu, Pak, di samping celana dalam dibalik 3 kali. Maaf, alat kelamin, Pak. Bu. Alat kelamin diapain bos? Colek. Colek. Gimana nyoleknya? Ini bapak-bapak nggak mudeng nih. Nyoleknya gimana? Yang dicolek apanya? Ujungnya itu loh, Pak. Kanan. Kanan apa kiri? Kanan, kalau saya kanan. Boleh. Kanan. 9 kali, Pak. Jadi gini Pak. Nah, itu 9 kali kita lakukan. Manut, nurut, katut, Kalau bisa tambah lagi satu lagi, tunduk, patuh. Nah, itu sudah. Ketika sudah pulang dari notaris, esok harinya, Pak, Bu, kita ada tawaran 3 proyek. Proyek pertama yang di Sentul, proyek kedua Tuban. Itu ownernya semua ngejar ke perusahaan kami, Pak. Wow, tepuk tangan dong. Wow, dahsyat bener nih buat perusahaan-perusahaan. Yang di Sentul itu nilainya 950 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Yang di Tuban itu rencananya 16 juta kali 320, 4,2 triliun. Wow, tepuk tangan dong. Dan itu yang sudah saya dapat satu, yang 28 ya Pak Haji. 28 miliar. Ya. Ada bonus, Bu, Pak. Coba dengerin. Rubicon 1, Tepuk tangan dong. Wow. Alphard 1, Tepuk tangan dong. Wow. Palisade 1. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Dari Hyundai, Pak. Yang terbaru. Sama Innova yang sekarang, Zelig yang hybrid 1. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Coba bayangin nih Pak, coba bayangin dari bonus yang dapat dari Allah, wasilahnya celana dalam. Coba kalau ditanya, harga celana dalamnya berapa harga bos? 10.000. Sebenarnya. Jujur, 10.000. Dan gini Pak Ibu, saya mempraktekkan ini cuma 2 minggu. 2 minggu. 1 minggu saya mendalami betul. Setiap mau tidur, saya memang nggak tidur. Saya tunggu jam 00. Nggak ada sholat tahajud, saya sholat tahajud. Kan nggak tidur, jadi sholat Kalau hajat. tidur baru tahajud, Bu. Baca koran nggak? Baca koran. Baca Quran, cuman saya bacanya itu kan nggak lancar, jujur aja. Saya bacanya itu Yasin, tapi sekuat saya. Yasin kan apal ya. Ya sampai subuh, mau subuh, Pak. Pokoknya gini, di garis bawahi, kalau memang bisa tahajud, alhamdulillah. Kalau memang bisa mandi pagi, alhamdulillah. Kalau memang bisa senyum pagi 41 kali, alhamdulillah. Kalau memang bisa baca Quran, alhamdulillah. Karena kan itu apa ya namanya, nggak gampang. Jadi sambil proses. Nah, kan kita ini lagi urgent nih Pak. Kenapa yang urgentnya nggak kita pakai celana dalam itu?
yang dipentingin. Kalau baca Quran dipaksain 12 juz bagus, tapi kan nanti jadi tepar. Nanti kalau tepar masuk UGD saya juga repot nengokin, ya kan? Nah, maksud saya itu proses aja, nggak apa-apa. Tapi yang dalam yang murah meriah kita tegesin. Colek alat kelamin kan gratis, ya itu harus dipaksain dong. Ya. Yang gampang-gampang dulu aja, ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Ya kan? Jadi ada yang pertama itu 1 minggu saya dapat 30 juta. 1 minggu praktekin. Sebelum yang tadi ke notaris dan lain-lain itu seminggu. Padahal Bapak belum pernah datang ke RDAY. Belum sama sekali. Belum pernah datang. Di mana-mana orang berobat mesti datang dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Robiah dari Cisangka Pak Haji. Ya. Mau minta pencerahannya nih. Ya. Saya kan punya jasa derek Pak. Kebetulan dalam 1 tahun ini ada kendala terus Pak. Kendalanya apa? Duitnya nggak dibayar sama customer. Saya Emang yang Ibu jualan apa? jasa derek Pak, bidang jasa. Jasa derek. Iya betul. Udah derek Ibu nggak dibayar. Kenapa Ibu derek? Nggak ada kerja. Nggak ada kerjaan aja. Sering banget Pak Haji. Sering banget. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya nombokin beberapa juta Pak Haji. Nah sekarang dari ini ada kendala kebangkrutan Pak Haji. Apa? Kendala. Ada kendala. Iya betul. Jadi uang modal itu habis Pak Haji. Uang hasil derek habis. Iya, karena pakai nombokin itu, nombokin supir kan harus digaji sama saya, sedangkan saya nggak dibayar sama customer. Nah, jadi minta pencerahannya sama Pak Haji bagaimana gitu. Bu, daripada derek mobil mogok, lebih baik Ibu derek bapak-bapak nih, Bu. Iya, sedangkan saya kan di rumah. Gampang lah, Bu. Ibu catat nama orangnya, ini berlaku semua. Ibu catat nama orangnya, siapa aja yang udah pakai jasa Ibu dia nggak bayar. Ibu colek alat kelamin Ibu, bayar. Colek alat kelamin Ibu, bayar. Colek alat kelamin Ibu, bayar. Nah, 1 orang 9 kali colek. 1 orang, ya. Ya, kalau yang manjur sih 1 orang 99 kali colek. Nah, itu ada berapa orang yang Ibu mau tagih? Banyak banget Pak Haji. Banyak banget. Jadi doer ya Pak Haji ya. Ada berapa orang yang Ibu? Lebih dari 10 Pak Haji. Bisa doer punya saya Pak Haji. Kalau lebih dari 10 udah jangan dicolek Bu, kebanyakan. Ibu tulis nama-namanya, Ibu tempel di alat kelamin Ibu. Sekarang pertanyaannya, lebarnya berapa alat kelamin Ibu? 10 cm ada. Sempit bener. Lebar bener. Kalau dimasukin oblak, plok. Kalau colek mungkin kalau 10 kelamaan, Ibu tulis aja nama-namanya dan Ibu di bawah hajatnya harus bayar minggu ini. Nah, Ibu tempel di alat kelamin Ibu satu kertasnya taruh di sebelah Ibu tidur. Nah, nanti Ibu colek langsung lebih dari 10 nama Ibu tulis. Dan itu nggak sampai seminggu. Nanti dia langsung hilang. Iya. Namanya hilang. Luntur. Satu lagi Pak Haji, saya minta pencerahan biar hajat saya cepat terkabul nih. Hajatnya Ibu apa? Minta cair 1 miliar. Cair 1 miliar. Ya. Nah, apa tuh yang cair? Duitnya Pak Haji masuk ke rekening. Hah? Minta duit cair ke ini masuk ke rekening. Iya, uang apa 1 miliar? Mendingan gini Bu, Ini kan tadi tamu saya Japri nih, rumahnya di Menteng. Iya. Istrinya lagi koma di ICU. Enggak. Jadi tumbal pastinya enggak. Ji, ada gak tamu RDA yang pakai baju coklat bisa jadi tumbal? Gantiin istrinya yang lagi koma di RSPAD udah 90 hari. Nah, Ibu tinggal gantiin dia berbaring. Nah, Ibu dikasih sama dia 100 miliar. Aduh, jangan Pak Haji, nanti anak yatim saya nyariin di sana. Siapa? Anak yatim. Saya kan punya anak yatim tuh. Di rumah Pak Haji tiap minggunya alhamdulillah saya kasih sedikit-sedikit gitu. Dia nggak akan nyariin, Bu. Pak Haji, kasihan. Jadi intinya gini, Bu. Coba Ibu bikin takjub Allah. Ini berlaku semuanya. Ya. Apa yang bisa Ibu bikin takjub Allah? Nah, kedua, Ibu aminin dulu nih kondisi Ibu yang sekarang, bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Nah, diaminin dulu. Kan Ibu kadang, kenapa ya kok hari-hari hidup saya makin sulit?
Nggak boleh, ibu nggak sulit. Makin ngejalanin ilmu RDAY makin sulit. Iya betul. Masya Allah Pak Haji, pernah gak megang duit sama sekali. Emang itu doa saya. Malah kalau bisa ibu lebih sulit lagi. Iya, mana para dari perminta duit uang jalan, mana Ya. megang duit. Ya. Aduh, di situ saya lemes. Jadi memang begitu Bu. Jadi kayak orang mana Bu? Sulit. Kalau dia terakhir lepas tak. Ibu belum sulit Bu. Tambahin lagi sulitnya. Ntar saya bilang sama Allah. Allah kurang kencang sulitnya. Gampang Bu, kan ada ilmu kearifan lokal. Iya. Tangan kiri colek di alat kelamin ibu, taruh di mulut. Semua ucapan saya jadi duit. Semua ucapan saya jadi duit. Saya juga meraktekin begitu Bu. Ucapan saya jadi duit, ucapan saya jadi duit. Ini alhamdulillah. Yang kiri ini? Iya, tangan kiri. Kiri colek. Sampai copot. Sampai keriput ya. Sampai keriput kali. Pak Haji. Ya udah segitu aja Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Umi Masliha dari Cakung Barat. Saya Pertanyaannya mau apa? testimoni. Oh ya. J, Suami- shoot J, belakang J. Yuk. Suami saya udah 4 kali kesini, udah banyak yang dikabulkan, tapi yang kecil-kecil Pak Haji. Ya. Saya pengen yang lebih gede lagi. Berani gak besok pulang dari sini kalau suami pipis, ibu yang cebokin? Beranilah orang suaminya. Oke. Nah, istri yang hobinya nyuapin suaminya pakai tangan ya nyuapin, itu saldonya juga nggak pernah di bawah 1 M. Nah, ibu berani gak nyuapin makan suaminya? Belum pernah. Belum. Nah, pulang dari sini berani gak? Berani. Oke. Ibu pernah gak mandiin suaminya? Belum. Pulang dari sini berani gak? Berani. Nah, istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah, selalu di atas 1 M. Nah, ibu Amin. coba bayangin. Amin ya. Baik, praktekin. Nah, kalau istri mandiin suami, pantang istrinya telanjang bulat. Jadi yang harus telanjang bulat suaminya. Nah, istrinya harus pakai daster. Jadi mesti pakai baju dalamannya aja, tidak boleh telanjang bulat. Begitu. Ya udah, makasih Pak Haji. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.